terlebih dahulu. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Salam. adik-adik dan Bapak Ibu yang calon mahasiswa baru jalur PPL. Hari ini kami akan melakukan sedikit memberikan informasi tentang eh, jalur RPL, terutama tentang pemberian berkas atau eh, menyelesaikan berkas di sistem agar segera dilakukan penilaian dan nanti segera ada pengumumannya. Kami melihat masih banyak adik-adik yang kurang eh, belum selesai dalam mengisi pemberkasan, maka kami melakukan sosialisasi ini karena kemarin banyak yang meminta ke kami untuk bertemu, tetapi tidak bisa dilakukan secara saat jam kerja. Maka kami memberikan fasilitas ini agar kita bisa berkomunikasi bagaimana apa sih kesulitan dari calon mahasiswa untuk mengisi berkas dari pembelajaran rekognisi pembelajaran lampau ini. Sebelumnya izinkan mungkin sedikit saya menceritakan tentang RPL ya, tentang jalur RPL. Eh, jadi di RPL ini itu adalah pengakuan dari capaian pembelajaran yang sudah diperoleh dari pendidikan formal, non formal atau informal dan pengalaman kerja sehingga Bapak Ibu yang pernah yang pernah melakukan sudah ada pengalaman pekerjaan atau sudah melakukan perkuliahan di jenjang studi sebelumnya itu bisa dilanjutkan dengan menggunakan RPL. Ya, jadi yang kita akuin adalah program studi dari perguruan tinggi sebelumnya, pendidikan non formal dan informal seperti sertifikat pelatihan, pengalaman kerja yang eh, serumpun dengan prodi yang akan diambil. Jenis RPL ada dua, ada transfer kredit dan ada perolehan kredit, di mana transfer kredit diambil dari pendidikan formal sebelumnya pada jenjang pendidikan tinggi melalui transfer kredit. Dan kalau perolehan kredit itu jika sudah memiliki pengalaman, bisa dua-duanya, memiliki pengalaman dan memiliki pendidikan formal juga. Jadi antara perolehan kredit, jika saya kemarin dari D3 dan juga saya punya pengalaman pekerjaan, maka bisa mengambil perolehan kredit. Tapi kalau saya dari D3, eh, tidak punya pengalaman pekerjaan, bisa mengambil transfer kredit. Kalau saya punya pengalaman pekerjaan, tapi dari SMA, apa diperbolehkan? Diperbolehkan. Nanti kita mengambil dari perolehan kredit. Ini jumlah satuan kredit semester yang diperoleh nanti diambil dari penilaian. Nah, inilah kenapa jalur RPL kita tutup di tanggal 15 Agustus dan wajib mengisi pemberkasan maksimal 22 Agustus karena rekognisi pembelajaran lampau itu perlu adanya penilaian ya adik-adik ya. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan pengalaman yang sudah dimiliki oleh adik-adik atau mata kuliah telah dimiliki oleh adik-adik sebelumnya itu akan kita sesuaikan dengan eh, kita sesuaikan dengan kurikulum yang ada di ITNY. Jadi kan yang ada di pembelajaran D3 itu kan tidak sama dengan yang ada di pembelajaran S1. Nah, itu harus kita sesuaikan dan harus kita konversikan dari mata kuliah dari D3 ke mata kuliah S1. Atau yang dari perolehan kredit bisa juga kita memasukkan itu dari pengalaman pengalaman kerjanya, ya kan? Dari pengalaman kerjanya eh itu kita coba nilai apakah itu sesuai dengan SKS-nya. Oke, nah jadi eh, mengapa RPL itu perlu waktu dalam melakukan penilaian? Karena memang eh, penilai itu harus melihat kesesuaian mata kuliah, pengalaman pekerjaan, dan kegiatan non formal yang dilakukan itu bisa sesuai dengan SKS kurikulum ITNY atau tidak. Sistem penilaian dari asesor itu adalah menilai atau melihat menilai dari transkrip nilai. Kita lihat CPMK atau mata kuliah yang sama, langsung kita konversikan ke mata kuliah tersebut.
atau kita melihat portofolio sesuai dengan pengalaman pekerjaannya, atau seluruh portofolio yang dituliskan pada form 04 beserta buktinya yang bisa kita pertanggungjawabkan. Itulah penilaian yang dilakukan oleh asesor atau penilai. Inilah contohnya ya hasil konversian dari mata kuliah sebelum dan mata kuliah sesudahnya. Nanti akan dilakukan berapa sih SKS yang akan itu. Kita punya peraturan baru ini, mohon maaf ini PPT saya yang sebelumnya. Ini punya peraturan baru adalah kita eh, hanya bisa mengakui maksimal 70 SK, 70% dari 144 SKS. Berarti which is itu 100 SKS yang bisa kita akuin. Ya, jadi kalau ada yang menanyakan, Bu kok di transkrip nilai saya tuh di 141 kurang 3 SKS, kurang tugas akhir. Kenapa saya kok diakuinnya hanya 100 SKS? Nah, itu karena memang peraturan dari pemerintah adalah kita hanya bisa mengakui itu 70% dari 144 SKS. Baik, kita masuk ke dalam sistem ya. Kita masuk ke dalam sistem. Oke, nah ini adalah eh, ada beberapa contoh yang saya berikan. Mohon maaf jika misalnya ada namanya yang saya gunakan. Ya, ada beberapa contoh yang transfer kredit dan yang perolehan kredit. Yang perolehan kredit dan yang transfer kredit. Kita bisa lihat ini adalah yang di tempat adik-adik di sistemnya yang ada di tempat adik-adik ya. Di sini bisa kita lihat eh saya kembali. Nah, ini kita masuk ke tahap keempat. Jadi saya sudah melakukan eh, informasi di dalam WhatsApp pribadinya masing-masing bahwa harap melengkapi di langkah keempat. Nah, di langkah keempat, kalau transfer kredit, nanti adik itu ada pilihan formulir 01, formulir 02, dan formulir 05. Ya, kalau formulir 01 ini hanya dari informasi, jadi tidak bisa kita unduh di sini untuk melihat membaca mata kuliah apa saja yang bisa ada di prodinya masing-masing dan apa itu RPL. Nah, itu bisa dilihat. Ini informasi saja. Lalu di formulir 02, ini transfer kredit dulu ya. Ini yang 02, nanti adik bisa mengunduh di sini. Ya, nanti dilihat prodinya. Prodi TS, apakah TM, apakah TG, atau KTE, atau TA, atau PWK. Ya, sebenarnya sudah saya berikan contoh pengisiannya juga di sini. Jadi misalkan ini adalah contohnya yang TS terlebih dahulu misalnya. Ya, jadi saya masukkan ini bisa diabaikan yang bagian atas, ya kan? Mau diisi yang sudah ada perguruan tinggi sebelumnya boleh diisi, tapi kalau misalnya belum dikosongkan juga tidak masalah. Yang wajib diisi adalah data pribadi, silakan diisi, ya. Lalu data pendidikan terakhir, ya, apakah SMA ataukah D3 atau D1. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini adalah CPL yang ada di Prodi Teknik Sipil. Nah, kita bisa membaca eh, CPL 1 adalah mampu memahami konsep dasar ilmu keteknik sipilan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, apakah adik-adik mampu memahami konsep dasar ilmu keteknik sipilan ini? Kalau mampu, ya. Nah, sekarang pilihannya apakah transfer ke SKS ataukah perolehan SKS? Kalau transfer SKS itu adalah diambil dari eh, nilai dari transkrip. Kalau adik ada transkrip dari D3. Jadi TS ini hanya khusus yang transkrip nilai. Ya. Oh, tapi saya nggak punya nilai. Kira-kira saya nggak punya mata kuliah yang ada pada CPL 1 ini. Tapi saya punyanya ada di pengalaman pekerjaan. Khusus yang mengambil perolehan kredit. Maka saya akan centang yang perolehan SKS. Yang PS. Ya, saya yang CPL 2, saya juga lihat lagi, mampu menerapkan matematika dan ilmu dasar dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bidang teknologi, khususnya perencanaan bangunan sipil. Saya bisa, ya, dari apa? Dari pengalaman, maka saya ambil PS. Tapi kalau adik hanya transfer SKS, maka
wajib yang dicentang hanya yang TS saja. Tapi yang mengambil perolehan kredit, adik bisa meminta antara TS atau PS. Itu yang dari D3 dan punya pengalaman pekerjaan. Tapi kalau dari SMA dan hanya punya pengalaman pekerjaan, berarti hanya bisa mengambil atau mencentang yang bagian PS-nya saja. Ya, sekarang dilihat ya atau tidak, bisa atau tidak. Sekarang tinggal mengevaluasi diri, kira-kira adik bisa dengan mencentang ya dan tidak, berarti mencentang tidak. Apakah mengambil dari eh, transfer SKS, dari transkrip, ataukah dari pengalaman pekerjaan. Itu untuk yang eh, form 02. Nah, nanti ditandatangani, dijadikan PDF, dimasukkan ke dalam eh, file di sistem ini. Ya, masuk lagi RPL 05. RPL 05 ini yang transfer kredit lagi ya. Transfer kredit lagi nanti kita bisa lihat di sini. Download dulu. Baik. Nanti di sini bisa kita isi. Ya, bisa kita isi semuanya sesuai. Materai boleh pakai materai basah atau pakai materai juga kita perbolehkan. Penting legal ya. Yang penting itu diakui oleh negara. Jadi boleh pakai materai basah, boleh pakai materai dan nanti filenya harus berupa PDF. Oke. Nah, untuk yang transfer kredit itu yang kita lakukan itu. Nanti masuk ke ini. Nah, saya akan mengikuti perkuliahan metode secara online. Nah, kan saya sudah menyampaikan ya, ada beberapa prodi yang bisa kita fasilitasi secara online. Eh, yang kita fasilitasi secara online itu adalah yang sudah bekerja dan nanti wajib menampilkan atau memberikan surat keterangan izin dari perusahaan bahwa calon mahasiswa tersebut dia eh, diperbolehkan kuliah secara online dari perusahaannya. Nanti kalau misalnya mau, nanti dicentang, ya kan, simpan, lalu nanti ada nih form perkuliahan online-nya. Jadi adik-adik wajib mengisi form perkuliahannya itu sesuai dengan prodinya masing-masing dan sesuai template ini. Tidak boleh diganti dengan surat keterangan bekerja, harus ke surat keterangan izin daring dari perusahaan. Misalkan ya, ini saya ambil yang TE dulu. Oke, yang TE saya misalnya, nah ini dibuka, ya kan, kop surat perusahaan atas, nomor surat dari perusahaan, diberi nama yang bertanda tangan, ya biasanya bos atasannya atau HRD setempat, ya jabatannya apa, perusahaannya apa, dengan ini menerangkan bahwa nama mahasiswanya siapa, nama program studinya apa, merupakan benar karyawan dari perusahaan apa, ya, yang akan menempuh pendidikan tinggi di Institut Teknologi Nasional Jakarta sehubung dengan kebijakan internal perusahaan, mahasiswa tersebut hanya diizinkan mengikuti kuliah secara daring. Kehadiran secara tetap muka lurah hanya diperbolehkan dalam kegiatan ujian proposal dan pendadaran sesuai jadwal yang ditentukan oleh perguruan. Nanti ini yang dijadikan surat untuk keterangan online ya, bukan surat keterangan bekerja ya, tidak bisa diganti dengan surat keterangan bekerja jika ingin difasilitasi secara online. Lalu selanjutnya kita masuk ke form lengkapi berkas. Kalau sudah dilengkapi, sudah ditandatangani, maka kita masuk form lengkapi berkas. Ya, nah nanti adik-adik bisa mengisi ini, ya, bisa mengisi ini. Ini harus formatnya JPEG. Jadi kalau misalnya formatnya tidak JPEG untuk pas foto, ijazah, akte kelahiran, KTP, KK, dan surat pernyataan kesanggupan ini tidak berupa JPEG, maka tidak bisa terbaca. Ya, jadi harus diganti dengan JPEG terlebih dahulu. Nah, baru nanti masukkan formulir form 02 tadi dan formulir 05 tadi filenya PDF, transkrip nilai juga filenya PDF, formulir perkuliahan online juga filenya PDF. Ya, nah ini kalau transkrip yang transfer kredit itu ada screenshot status mahasiswa terakhir di PDDikti. Nah, nanti kita bisa masuk ke dalam pddikti.kemendiktisainstek.go.id.
bisa ketik namanya siapa, ya nanti akan keluar bentuknya akan seperti contohnya ini. Oh, nggak bisa saya lihat di sini. Misalkan saya mau apa di Zero ini kita cek ya, kita search. Nah, di bagian mahasiswa ini ada, maka kita lihat detail. Nah, nanti kita bisa screenshot dan masukkan ke dalam persyaratan tadi. Ini khusus bagi yang transfer kredit. Baik, untuk yang perolehan kredit, mungkin saya coba keluar dulu ini. Yang perolehan kredit saya coba atas nama Pak Gilang terlebih dahulu, biar enak. Ini adalah dari tim RPL juga, ya. Nah, kami, nah ini perolehan kredit lebih banyak, ya Bapak Ibu. Sama seperti tadi, RPL 01 ini eh, informasi tentang RPL. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengunduh form 02, 03, 04, 05, dan portofolio di sini. Serta jika ingin melakukan perkuliahan secara online, bisa mengunduh formulir perkuliahan online di sini. Tadi 02 sudah saya jelaskan, ya. Di 03, Bapak Ibu bisa buka di sini. Lalu, eh, Bapak Ibu bisa memilih prodi apa yang akan Bapak Ibu pilih. Nah, ini adalah contohnya untuk teknik mesin, nggih. Untuk teknik mesin nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana cara mengisi form 03. Dari atas ditulis, kita masukkan terlebih dahulu, ya. Ini adalah dari perolehan perolehan kredit. Jadi perolehan kredit itu harus mengisi form 03. Setelah itu kita melihat dari CPL-nya. Ya, ini adalah yang paling kiri adalah CPL-nya teknik mesin, ya. Ada 10 CPL. Nah, dari setiap CPL itu, adik melihat apakah sangat baik, baik, dan tidak pernah. Dari CPL ini, adik itu merasa adik itu sangat baik, baik, atau tidak pernah. Nah, kalau dikatakan sangat baik, maka berikan buktinya. Ya, buktinya apa? Oh, buktinya adalah dari surat pengalaman kerja, misalnya. Lalu setelah dari surat pengalaman pekerjaan, eh, deskripsikan yang kira-kira berhubungan dengan si ke CPL nomor 1 ini. Apa yang berhubungan? Apa yang kira-kira cocok dari pekerjaan yang sudah saya lakukan dengan dengan CPL nomor 1 ini? Gitu. Begitupun juga di CPL nomor 2. Saya merasa apakah sangat baik, apakah baik saja, atau tidak pernah. Kalau tidak pernah, berarti tidak usah diberikan ya. Tapi kalau misalnya dia sangat baik, maka berikan buktinya apa, ya kan? Lalu ceritakan deskripsi pekerjaannya itu apa berdasarkan dari buktinya. Nah, itu sampai semua CPL terisi. Saat semua CPL terisi di terakhir baru harus ditanda tangani. Secara online juga nggak apa-apa, nggak harus di print. Jadi nggak harus di print dan ditanda tangan secara online nggak masalah. Itu 03. Lalu 04, 04 ini adalah daftar hidup riwayat, ya. Daftar hidup riwayat dari Bapak Ibu. Nah, apa? Nah, di sini bisa Bapak Ibu isi nama secara lengkap, ya, nama sekolah dari SMA paling kecil sampai selanjutnya, ya. Lalu pelatihan-pelatihan apa saja yang diisi, yang sesuai dengan prodinya masing-masing ya. Jangan jangan isi sembarangan ya, tapi disesuaikan dengan prodinya masing-masing atau yang secara umum, yang kira-kira bisa mempengaruhi mata kuliah umum. Nah, di RPL di form 01 kan sudah ditulis tuh mata kuliah apa saja yang ada di prodinya masing-masing. Nah, itu bisa dilihat. Ini adalah seminar, lokakarya atau simposium, ya, lalu penghargaan, organisasi. Nah, silahkan dimasukkan dan ini adalah form pengalaman pekerjaan, ya, yang bisa Bapak Ibu masukkan sebagai dasar penilaian IPA kegiatan ini adalah bisa masuk ke dalam SKS-nya Bapak Ibu nantinya. Jangan lupa ditandatangani dan di tanda tangani dan di PDF-kan.
nantinya. Lalu selanjutnya setelah form 04 ya, lalu mengunduh form 05 tadi sudah. Nah, di sini ada portofolio ya. Di sini ada portofolio template-nya bisa dilihat. Nah, nanti ini adalah referensinya. Referensi portofolionya nanti ini adalah contoh ya Bapak Ibu. Jadi portofolio ini adalah angkatan 2024. Jadi tentang saya, bisa juga wayatnya, pekerjaannya seperti apa setiap hari-hariannya yang sesuai. Sehingga kira-kira yang eh, yang Bapak Ibu kira bahwa penilai itu tahu betul apa sih yang saya lakukan di tempat saya bekerja. Nah, ini adalah bisa Bapak Ibu berikan sebanyak mungkin yang Bapak Ibu berikan. Lalu selanjutnya ada eh, masuk ke form lengkapi berkas ini, ya kan? Sama seperti tadi, ini harus JPEG, ya. Nanti form 03 dimasukkan. Oh, form 03 belum ada ini. Maka misalnya saya masukkan PDF saya. Oh, maka nanti dimasukkan dalam PDF-nya. Lalu RPL form 05 juga belum ada. Oh, maka saya coba masukkan. Sampai berhasil ya, Bapak Ibu ya. Sampai berhasil, sampai dia ada tulisan lihat PDF. Nah, itu berarti dikatakan sudah berhasil. Kalau misalnya, oh sampai ini kok belum berhasil, berarti PDF kita kebesaran filenya bisa di-convert. Oke. Nah, ini ada juga sertifikat kompetensi dan keahlian. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan ini ke dalam eh, Google Drive. Nah, nanti Google Drive-nya di eh, apa namanya? Ini linknya dimasukkan ke dalam eh, sistem, tapi jangan lupa untuk dibuka, bisa dilihat oleh siapa saja ya, harus bisa dibuka dinilai siapa saja. Nah, ini adalah bukti-bukti yang Bapak Ibu tulis tadi di Bapak Ibu tulis tadi di formulir 03 dan form 04 ya, yang Bapak tulis di form 03 dan form 04 tadinya. Ini tadi contoh. Tadi Bapak Ibu sudah menuliskan di sini ada bukti-buktinya. Nah, bukti-bukti itu dimasukkan ke dalam Google Drive ini, boleh di sendiri-sendirikan seperti itu, jadikan satu silahkan. Sehingga para penilai pun bisa melihat bukti-buktinya itu apakah dia legal atau tidak. Gitu. Sertifikat-sertifikat misalnya, nah, itu bisa dimasukkan ya kan, SK-SK. Nah, yang dimasukkan ke dalam eh, form 03 dan form 04 itu buktinya apa saja, nah itu dimasukkan ke dalam Google Drive agar para penilai bisa memahami betul atau bisa membaca betul eh, form yang ada, apa bukti-bukti yang sudah diberikan oleh adik. Kalau ada beberapa mata kuliah yang wajib menaruh scan keterangan tidak buta warna, mohon dilengkapi. Untuk PE itu wajib memberikan surat keterangan tidak buta warna. Nah, nanti kalau sudah lengkap, semuanya sudah terisi, ya kan? Baru nanti diajukan untuk dilakukan penilaian untuk nanti menghasilkan pengumuman ada berapa SKS yang bisa diterima. Nanti masuk ke ini. Nanti SKS diakui 78 SKS harus ditempuh berapa semester. Misalnya seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah bisa lihat konversi SKS, kalau perolehan bisa melihat form penilaian dari form 03-nya. Kalau sudah setuju, klik setujui konversi, nanti bisa memilih metode pembayaran. Nah, tapi untuk pelengkapan berkas nomor 4 ini harus dilengkapi sebelum nanti ada catatan penerimaan berapa SKS yang harus dilakukan. Seperti itu, eh, adik-adik atau Bapak Ibu, mungkin ada tambahan dari Pak Gilang? Baik, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik? Monggo bisa ditanyakan.
Permisi Bu, Bu Seli. Ya, I- ya Saya Mas. mau tanya, Mm-mm. untuk buta warna parsial itu mempengaruhi atau enggak? Oke, untuk teknik elektro ya Mas ya. Eh, untuk mesin sih Bu. Oh mesin. Pak Gilang bisa bantu jawab nggak ya? Kan kalau misalnya yang hal ini itu ditanyakan dulu aja nanti sama kaprodinya, karena kan parsial tentu kan parsial juga banyak banyak tipenya ya, Mas Nusa ya apa kan biasanya parsial tuh ada sebagian warna aja ya. Mm-mm. Betul Pak. Itu warna apa kalau Mas Nusa Cahyo? Nanti gini aja, mungkin bisa didiskusikan dulu dengan kaprodinya, kira-kira dikonsultasi secara private nanti antara kaprodi dengan Mas Tu Cahyono. Ya kira-kira eh, buta buta warna parsial itu nanti menghalangi nggak di sisi pembelajaran kayak gitu. Jadi lebih baik nanti dikonsultasikan aja dengan Pak Yosua ya perihal ini. Karena kalau misalnya kita menentukan dari tim RPL menentukan tuh kayaknya nggak pas karena kan nanti kebutuhan kurikulumnya kan disesuaikan dengan kemampuan dari mahasiswanya. Oke. Nanti sambil saya tanyakan juga Mas, nanti juga coba saya apa namanya sampaikan ya, tapi coba nanti saya tanyakan ke Pak Joshua ya. Baik Bu, terima kasih. Untuk perkuliahan online formulirnya di-download di mana ya Bu? Ini di bagian sini ya. Eh, yang keempat, apa namanya langkah keempat. Nah, adik harus wajib mencentang ini terlebih dahulu, baru simpan kuliah online. Nah, nanti baru keluar nih formulir perkuliahan online-nya. Kalau enggak mencentang dan simpan, maka nggak bisa nih formulir perkuliahan online-nya keluar. Jadi harus dicentang dulu, baru ke simpan kuliah online, disimpan, baru nanti nih formnya bisa dikeluar untuk diunduh. Gitu. Baik, gimana yang lain? Nanti kalau Mas Fandi tidak bisa, tetap tidak bisa mengunduhnya, nanti coba sampaikan di WA RPL saja Mas, nomor registrasinya coba nanti saya bantu untuk mensimpankan dan apakah sudah bisa atau belum. Atau boleh dituliskan Mas nomor nomor itu kan coba saya bantu dari sini. Nanti saya coba bantu kalau misalnya dia bisa tersimpan. Atau kalau enggak nanti coba dicoba dan kalau saya nggak bisa nanti saya bantu. Bisa WA langsung nanti bisa saya bantu. Baik, untuk yang lain apakah sudah paham ataukah kira-kira ada yang perlu kita jelaskan lagi? Mas Vito, Mas Reza, Mas Dwi Susilo Nugroho, dan Mas Bella Utama. Oke, Ya coba Bu, kita. nanti coba saya isinya Bu untuk apa yang form-formnya tadi. Tapi kalau misalkan Mm-mm, sudah lulus dari D3 langsung mm-mm. itu sudah kerja, itu berarti tetap ngisinya yang Perolehan bisa kredit. perolehan kredit ya? Oh ya, Ya, deh, siap Ibu. Nanti saya coba isinya habis ini. baik. Terima kasih.
Mas Fendi ini ternyata memang agak error. Nanti coba saya bantu ke eh, apa namanya pihak IT ya, Mas Fendi ya. Nanti biar bisa keluar eh, apa namanya undurnya untuk metode online ya. Begitu nggih? Mengingatkan kembali bahwa maksimal penutupan pemberkasan 22 Agustus nih. Jadi mohon bagi yang belum selesai pemberkasan, mohon maksimal dilakukan pemberkasan di 22 Agustus. Karena di 22 Agustus kita akan menaikkan itu semua ke penilai. Karena tanggal 1 September itu kita harus sudah keluar pengumuman berapa SKS dan berapa semester yang diterima. Gitu. Jadi mohon mengingatkan kembali bahwa kita ada batas tenggat waktu di 22 Agustus untuk pemberkasannya. Kalau nggak salah ini kebanyakan di gelombang 2 ya, Bapak adik-adik. Sebenarnya kan banyakan di gelombang 2 nih kayaknya nih. Tidak usah khawatir kalau kemarin mendaftarnya di gelombang 2 nanti eh, apa namanya biaya biaya semesterannya nanti mengikuti dari gelombang 2, tidak sesuai dengan selesainya adik-adik. Gitu. Bu, kalau data diri ada yang salah gimana ya, Bu? Kayaknya itu data diri dari sana ya, atau gimana ya, Bu? Non saya, Bu. Tidak bisa di itu ya. Data diri ada yang salah, berarti yang lengkap lengkapi data ini, yang Ya, data diri benar, ini Bu. bisa ubah Ya. data diri di sini. Oh ya, ya, Nah, ya. Ya. jadi nanti bisa ada ubah data diri, nah ini diklik, nah nanti itu bisa dirubah. Oh, Gitu. di saya nggak ada ya. Eh, Coba dulu eh, kalau bisa pakai pakai laptop ya Bapak Ibu ya, karena memang kalau pakai Ya. pakai handphone itu eh, bentuknya karena dia lebih kecil jadi mungkin tidak sesuai dan tidak sama seperti yang saya presentasikan saat ini. Oh ya. Mohon maaf Mas Pandi buka. Baik. Ditunggu adik-adik semuanya, Bapak Ibu semuanya eh tanggal 22 Agustus ya untuk terakhir pemberkasan. Semoga nanti semua bisa menjadi sesama keluarga di ITN-nya bersama-sama. Gitu nggih. Mungkin ada tambahan dari Pak Gilang? Mungkin tambah sedikit aja Ya. bahwa Bapak rekan semua nanti ketika mengisi portofolio, karena saya juga di sini mewakili teman-teman dari Kaprodi sebagai penilai. Eh, Dalam melengkapi portofolio itu semua perlu masukkan ya, artinya dari deskripsi dan kemudian dari foto ataupun ya, sertifikat atau sebenarnya kita dalam mata kuliah itu tidak semua melulu keahlian prodi. Jadi kalau takaran-takaran Suaranya kecil Pak Gilang. Mohon maaf. bentar tes tes. Bentar. Halo, tes. Dengeran nggak? Actually, dengar. Halo, dengar nggak? Sudah kedengaran sudah. Oke, salah lagi ya. Jadi rekan-rekan semua terkait dengan portofolio ya, nanti monggo bisa dilengkapi semua secara detail ya. Jadi biar nanti kami juga sebagai penilai itu menilainya secara sempurna. Jadi lengkapi. Jadi kalau menambahkan foto dilengkapi dengan deskripsinya, kemudian kalau misalnya ada sertifikat dilengkapi juga dengan materinya apa saja. Jadi bukan cuma sertifikat saja, baik itu sertifikat kompetensi ataupun pelatihan bisa dengan materinya. Kemudian mengingat kita juga tidak hanya kuliah keprodian, tapi kami juga punya kuliah umum. Maka Bapak Ibu semua kalau misalnya ada kegiatan kemasyarakatan, kemudian atau di lingkungannya menjadi ketua RT atau apapun itu, maka itu bisa dimasukkan sebagai portofolio juga karena di kurikulum kami ya tadi tidak hanya sebatas mata kuliah prodi yang memang sesuai keahlian, tapi juga kami punya mata kuliah umum seperti kepemimpinan, kewirausahaan, kemudian agama, bahasa itu juga butuh bukti untuk konversinya. Jadi monggo Bapak semua
agar penilaian lebih cepat, maka lengkapi berkasnya ada sedetail-detailnya. Bahkan kalau misalnya ada materi dari pelatihan, itu bisa dimasukkan semua. Oke, sekian dari saya. Baik, terima kasih Pak Gilang. Apakah kira-kira masih ada pertanyaan dari rekan-rekan semuanya? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya tutup uh, Zoom kita hari ini. Nanti uh, uh, recording dari hari ini bisa saya bagikan di WA dan email adik-adik sekalian. Nanti bisa dibuka lagi untuk melihat dan jangan ragu untuk me-WA admin RPL untuk bisa konsultasi kira-kira apa kekurangan yang bisa itu nggih. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup kegiatan pagi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang telah hadir. Monggo kami tunggu pemberkasan terakhir sampai 22 Agustus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin saya end meeting sini. Terima kasih.